Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk tidak melepas maskernya. Haleluya. Kita ikuti protokol kesehatan yang ada. Bila Tuhan selalu memberkati kita, memberikan kekuatan kepada kita. Karena inilah berkat Tuhan untuk kita boleh lalui. Haleluya. Kita mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang layak disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, semesta memuliakan Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana. Kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan Hosana.
bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh ada. Dan biarlah setiap kami Tuhan, kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu ada di tengah kami, terlebih ada di dalam hati kami, terlebih ada dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami tahu Tuhan, biarlah langkah kehidupan kami boleh sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Bapa, ajar kami melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan apa yang benar di hadapan manusia. Dan saat ini Tuhan kami ada di sini, kami mau belajar, kami mau menikmati kasih Engkau. Dan kami mau memuliakan Engkau, kami mau memuji Engkau, dan kami mau mendengar apa kata Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami boleh bersiap sedia, kehidupan kami inilah kami ya Bapa. Kami boleh layak di hadapan Tuhan, itu semua oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh memulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Saat ini kita mau merayakan bahwa kasih Tuhan itu terlalu besar bagi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Betul, karena kasihnya dia rela mati untuk kita. Sebenarnya dia gak layak, tetapi kita yang harusnya mati. Tapi Tuhan sudah mati bagi kita karena kasihnya terlalu besar bagi kita. Haleluya. Kita anak Tuhan pasti diberkati. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita. Mari kita bersemangat memuji Tuhan. Haleluya. Itu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Katakan begitu besar. Besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Imani kata-kata ini. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tiada yang mustahil kalau memang kita percaya. Dan Tuhan selalu memberkati kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan pujilah Tuhan.
Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, ya baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, ya baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah-Ku selalu, pujilah-Ku selalu, pujilah-Ku di hatiku, pujilah selalu di hatiku, pujilah-Ku selalu, pujilah-Ku selalu, pujilah-Ku di hatiku, pujilah selalu di hatiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Amin. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik bagiku. Pujilah-Ku selalu, pujilah-Ku selalu, pujilah-Ku di hatiku, pujilah selalu di hatiku, pujilah-Ku selalu, pujilah-Ku selalu, pujilah-Ku di hatiku, pujilah selalu di hatiku. Haleluya. Biarlah sukacita surga selalu ada dalam hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita selalu indah. Meskipun rasanya berat, meskipun rasanya sakit, tapi yakinlah bahwa apa yang kita lalui itu indah. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu
pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sabar dan kau dekat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, amin, bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselebih bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselebih bagiku. Sungguh Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan hadirat Tuhan, hati kami dapat mengagungkan nama-Mu, hati kami dapat memuliakan nama-Mu. Biarlah semua apa yang kami lakukan membuat hati Tuhan senang. Dan biarlah pujian penyembahan di hadapan hadirat-Mu Tuhan menjadikan dupa harum bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong hamba-Mu, membantu hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan jelas, benar, jadi berkat bagi kami dan membuat nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami serahkan kepadamu pemberitaan firman ini dari awal sampai kepada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Ya. Saya yakin dilihat dari wajah-wajah yang cerah, pasti Bapak Ibu sukacita, amin. Kalau dihitung-hitung, kita di masa wabah corona ini
sejak diumumkan oleh pemerintah dari tanggal 16 Maret sampai hari ini sudah 5 bulan. Dan banyak perubahan terjadi, saudara-saudara. Contohnya kalau kita masuk gereja, semua pakai masker, tutup mulut. Apa maksudnya? Apa artinya? Ya, kalau mungkin kita berpikir sejenak, ya masker itu artinya masa kering, perekonomian agak kering, dompet kering, ya mungkin uang di ATM pun juga kering, dan banyak hal yang mengalami kering. Itu sebabnya tutup mulut supaya jangan banyak ngomong, jangan marah, ya kan? Jangan ngata-ngatain orang, menyalahkan orang, membenci orang lain. Begitu enggak kira-kira Bapak Ibu? Ya, kita juga diajar cuci tangan. Untuk apa cuci tangan? Supaya tangannya bersih, jangan mencuri, jangan mukul orang, jangan nempeleng orang. Ya, tangan kita harus bersih di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Suami-suami yang biasa sok ngaploki bojone, ya cuci tangan, jangan dilakukan lagi. Setuju? Ibu-ibu siapa sing bapak-bapak masih sok ngaploki? Enggak ada ya? Puji Tuhan. Berarti cuci tangannya sukses. Terus kalau masuk di periksa dengan termogun ya, dicek panas apa enggak. Ini artinya pikiran kita itu harus bersih. Jangan terlalu emosi, kalau sampai 40 gitu dah neo ya. Itu ya. Jadi 36,8 itu sudah tidak boleh ya, artinya harus disendirikan gitu ya. Itu tandanya sudah, misalnya ayam itu sudah harus didewekno gitu ya. Sudah. Jadi seperti itu. Pikirannya jangan emosian, jangan ngamuan, jangan marah, begitu ya. Jadi pikirannya harus bersih. Terus kalau masuk harus ada batas. Ya, jadi ada batas. Makanya jangan melanggar batas. Batas-batas orang beriman dan batas-batas orang yang tidak beriman itu tentu ada. Jangan dilanggar. Ini gayanya orang hidup di dunia. Kita orang percaya ya jangan melanggar batas ya, ada batasnya. Ada batas enggak semua? Ada ya, jadi jangan dilanggar ya. Nah, itu merupakan batas yang harus kelihatan. Jadi jangan sampai ini wong Kristen sampai enggak Kristen kok gak ono bedane gitu ya. Enggak ada batasnya, mesti harus kelihatan batasnya. Ya puji Tuhan, saya tidak akan ngoceh ke sana, tapi kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup bahagia. Ya, hidup bahagia. Ini tentunya bukan semua bahagia yang ada ditulis di dalam Alkitab itu kan beda-beda ya. Ada konsep bahagia yang berbeda-beda. Dan ini adalah salah satu bahagia yang lainnya. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun mungkin kita sedang dalam kondisi wabah virus corona, tapi kalau hidup kita bahagia, keluarga kita bahagia, senang nggak kira-kira Bapak Ibu? Ya senang kan, walaupun situasi tidak memungkinkan kita hidup bahagia, tetapi kita bisa bahagia. Ya, apa sih rahasianya? Ya kita akan lihat dalam Mazmur pasal 65, kita akan baca. Kitab Mazmur pasal 65, kita akan membaca
ayat dasar kita dengan bangkit berdiri bersama-sama, ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 65 ayat yang kelima. Ya, kita baca bersama. 2, 3. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Yang setuju katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup bahagia. Ya, tentunya tadi saya katakan bahwa banyak sih konsep untuk hidup bahagia yang ditulis di dalam Alkitab, tapi ini adalah salah satu bagian dari bahagia-bahagia yang lain. Apa bahagia yang dimaksud dalam hal ini? Yaitu di dalam ayat yang kelima kita melihat bahwa berbahagialah orang yang engkau pilih. Artinya orang yang dipilih Tuhan itulah yang berbahagia. Pagi ini Bapak Ibu Saudara bahagia enggak? Ya, kita harus sadar, kita harus yakin bahwa kita ini orang yang bahagia. Kenapa? Karena dalam ayat ini Daud pemazmur pernah punya dua pengalaman. Yang pertama ketika dipilih dari antara saudara-saudaranya, dia dipilih untuk menjadi calon raja yang diurapi oleh Nabi Samuel pada waktu itu. Dia bahagia. Di antara 7, 8 saudara-saudaranya, ya saudara, Daud terpilih di antara 7 saudara itu. Saudara-saudara. Ya, kita tentu bahagia kalau kita mungkin sedang dalam perlombaan dan kita dinyatakan dipilih sebagai pemenang. Wah, seneng kan? Nah, begitu juga apa yang dialami oleh Daud. Dan yang kedua, dia punya pengalaman dipilih Tuhan, ya. Ketika Raja Saul sudah tidak memenuhi syarat menjadi seorang raja di hadapan Tuhan, maka Daud dipilih karena dia orang yang berkenan di hati Tuhan, dipilih untuk menjadi pengganti Daud. Jadi rasanya senang pernah punya pengalaman dua pilihan, dipilih oleh Tuhan. Ya, sehingga ayat ini jelas mengatakan berbahagialah orang yang engkau pilih. Haleluya. Dan apa kata firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, yang perlu kita garis bawahi adalah bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi Tuhan Yesus katakan, aku yang memilih kamu. Artinya Tuhan telah memilih Bapak Ibu Saudara-saudara dan memilih saya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Bahagia enggak Bapak Ibu Saudara? Bahagia, kita ini orang pilihan. Di antara orang sekampung kita, di antara orang sekeluarga, di antara kita, di kota di mana kita berada, kita ini orang-orang pilihan Allah. Ya, ele-ele, oh kita ini pilihan Allah. Ya, membuat kita harus bangga, kita bahagia. Saudara, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, mungkin ada yang bertanya, apa sih bahagia itu? Ya, kita akan lihat. Bahagia itu identik dengan hidup senang. Ya. Bahagia itu juga identik dengan gembira. Ya, enggak mungkin
Kamu bahagia? Iya, iya saya bahagia. Saya bahagia. Enggak mungkin orang kan seperti itu. Pasti dia akan senang. Ya. Dia akan senang, dia akan gembira, dia akan sukacita, ya kan? Dia akan mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Dia juga hidup rukun di tengah-tengah keluarganya. Ya, hidup rukun di tengah-tengah kelompoknya, ya, dan juga girang. Haleluya. Makanya pernah diciptakan satu pujian, girang besar di hatiku. Girang besar di hatiku. Kenapa? Iya, karena kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Ya, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita adalah orang yang wajib memelihara kebahagiaan itu dalam hidup kita. Setuju? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahagia apa alasannya? Ya. Di dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita akan lihat Mazmur pasal 32 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, kita akan baca bersama-sama ya. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Sama-sama 2, 3. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Wah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini alasan kenapa kita bahagia. Iya, karena kita selain dipilih oleh Tuhan, kita adalah orang yang diampuni dosa kita. Ya. Orang yang telah ditutupi dosa-dosa kita. Saudara, akibat orang seperti misalnya orang yang punya utang puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta atau lebih. Terus utang itu tidak diperhitungkan. Utang-utang itu ditutupi semua, dilunasi semua, ya, tidak diperhitungkan. Oh, betapa senangnya. Saudara, kita di hadapan Tuhan sebagai orang-orang berdosa. Orang-orang yang enggak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran dan dosa-dosa kita. Ya kan? Ya, kesalahan-kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Inilah alasan yang kedua yang membuat kenapa kita bahagia. Mungkin kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Punya masa lalu yang buruk. Susah. Tidak masalah. Itu masa lalu. Tapi masa lalu itu buat pelajaran bagi kita untuk kita menyadari, kita meningkatkan kehidupan. Masa aku mau tetap seperti yang dulu. Ya, aku kan orang yang sudah dipilih Tuhan. Dosaku kan sudah diampuni. Masa saya mau hidup seperti ini? Tentu ini akan menjadi tolok ukur di dalam hidup kita. Ya, bahwa alasan kenapa kita bahagia. Ya, karena dosa-dosa kita, pelanggaran kita tidak diperhitungkan. Ya, dosa-dosa kita sudah ditutupi oleh Tuhan. Sehingga kita diperkenankan untuk masuk dalam pilihan-pilihan Allah. Ya, diperkenankan untuk masuk dalam kelompok orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Bahagia itu tentunya tidak pasif. Ya. Bahagia itu tidak pasif, tetapi bahagia itu bertumbuh atau hidup. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau bahagia itu hanya untuk diri sendiri, pasif, saudara-saudara, hanya sementara sifatnya. Ya, seperti orang yang baru menang undian misalnya. Waduh, seneng. Karena untuk diri sendiri buat belanja habis. Ya. Buat belanja habis sudah. Riwayatnya habis. Saudara. Tapi kalau bahagia itu diperuntukkan atau bahagia itu hidup, berkembang, saudara-saudara, itu akan dirasakan juga oleh orang lain. Ya. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi
kita akan melihat bahwa bahagia itu juga untuk orang lain. Ya, bahagia yang hidup itu adalah untuk orang lain juga. Bahagia yang berkembang itu juga untuk orang lain juga. Orang lain siapa yang dimaksud? Orang lain yang susah. Ya. Orang lain yang menderita. Orang lain yang sedang sakit. Orang lain yang miskin. Orang lain yang cacat. Dan banyak lagi orang lain yang membutuhkan kebahagiaan yang kita miliki dalam kehidupan ini. Saudara, kalau kita punya belas kasihan kepada orang lain, nah disitulah kebahagiaan itu juga akan dirasakan oleh orang lain. Kita akan buka di dalam Amsal Soleman. Ya, pasal yang ke-14 ayat 21 di bagian B. Amsal pasal 14, 21 bagian B, kita akan langsung baca bersama, 2, 3. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Berbahagia orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Saudara-saudara, ini namanya bahagia yang hidup, bahagia yang berkembang. Jadi juga diperuntukkan, dirasakan untuk orang lain juga. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri. Ada sebuah cerita atau kisah yang pernah saya baca, ya saudara-saudara, seorang dosen berjalan bersama dengan mahasiswanya. Ya, berjalan ya seperti gambar ini. Saudara-saudara, kemudian dia jumpa dengan tukang kebun yang tidak lain adalah tukang kebun dari kampus itu ya. Lalu mahasiswanya melihat ketika tukang kebunnya ini melepas sepatu kumalnya, sepatu yang biasa untuk kerja itu dilepas di situ dan ditinggal kerja. Lalu mahasiswa ini dia bilang, Bapak dosen, ini pasti sepatunya tukang kebun. Ya, ya, saya akan sembunyikan supaya nanti dia kalau kembali ke sini dia bingung. Ya dia bingung dan dia akan mencari ke sana kemari, ya akan jadi lelucon bagi kita. Lalu sang dosen dia bilang, jangan. Itu membuat dia susah, dia akan gelisah. Ya, tetapi coba taruh uang di dalam sepatunya atau di atas sepatunya supaya kelihatan. Dan betul, mahasiswa itu dia buka dompetnya dan dia taruh uang di sepatu kumalnya itu. Nah, kemudian mahasiswa dan dosennya itu bersembunyi di balik semak-semak untuk mengintip apa yang terjadi setelah tukang kebun itu kembali kepada sepatunya. Dan saudara, ternyata tukang kebun tadi melihat sepatu yang ada uangnya, dia kaget. Ya, dia kaget, loh, kok ada uang di sepatu saya? Ya, dilihat, oh jumlahnya lumayan. Ya lumayan. Lalu tukang kebun ini dia mengangkat tangan. Dia berkata, Tuhan terima kasih. Engkau sudah memberkati aku. Bahwa engkau tahu bahwa istriku sedang sakit. Anakku sedang membutuhkan biaya untuk sekolahnya. Anakku sedang membutuhkan uang untuk beli seragam. Tuhan terima kasih. Saudara, saking sukacitanya tukang kebun ini, dia memuji, mengangkat tangan, mencucurkan air mata. Secara tidak langsung, mahasiswa dengan dosennya tadi melihat apa yang telah diperbuat oleh tukang kebun itu juga ikut meneteskan air mata. Ya, dia ikut bangga, dia ikut bersyukur. Andai kata aku tadi mempermainkan tukang kebun itu, ya enggak ada dampak apa-apa. Tapi ketika aku memberikan berkat, aku memperhatikan hidupnya, menolong hidupnya, ternyata dia sukacita dan aku juga ikut sukacita, ikut bahagia. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, intinya bahwa hidup bahagia itu ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Ya. Ketika kita bisa memperdulikan keberadaan orang lain yang sedang susah, yang sudah
yang sedang butuh perhatian, kita tolong mereka, kita perhatikan mereka. Saudara, mereka bahagia, kita juga ikut bahagia. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Ternyata perbuatan yang seperti ini, mempedulikan keberadaan orang lain itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kita lihat. Ya. Diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk memperhatikan orang lain, Tuhan memperhitungkan. Ya. Hal ini ditulis di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai yang ketiga sampai 46. Ya, lengkapnya Matius pasal 25 ayat 31 dan sampai dengan ayat yang ke-46. Ya, cuma pasal ayat ini lupa mencatat gitu ya. Ya maklumlah Bapak Ibu ya. Tapi kita akan lihat isinya. Bahwa ketika itu atau bagian ayat itu diceritakan ya, waktu Yesus datang sebagai raja dalam kemuliaannya, ya, dia kemudian menghakimi umat-umatnya. Di antaranya saudara-saudara digambarkan seperti raja memisahkan, ya, seperti gembala memisahkan antara kambing dan domba. Kambing dan domba. Dombanya di sebelah kanan dan kambing-kambingnya di sebelah kiri. Dan raja itu mengatakan, ya, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah engkau yang diberkati oleh Bapakku. Ya, terimalah kerajaan, masuklah dalam kerajaan yang diberikan oleh Bapakku kepada domba-domba yang ada di sebelah kanannya. Ya, kita akan secara rinci akan melihat saudara-saudara. Ya, itu ayatnya, pembagiannya, dan itu bunyi ayat-ayatnya dalam Matius pasalnya yang ke-25 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Ya, memang ayatnya tidak dicatat, tapi ada cerita-cerita yang bisa kita lihat nanti di rumah. Jadi untuk domba-domba yang ada di sebelah kanan, kata Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-34, raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Apa alasannya? Untuk domba-domba mendapat berkat begitu luar biasa. Ya, alasannya adalah ayat 35 sampai 40. Ya, mungkin bisa dibuka Alkitabnya Bapak Ibu karena tidak dicatat di situ. Ya, di sini dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu, atau domba-domba itu, yang di sebelah kanan itu, akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu akan melakukannya. Kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, ini alasannya. Ternyata domba-domba yang di sebelah kanan gembala atau raja itu, saudara-saudara, adalah orang-orang yang peduli dengan orang lain. Ya, ketika dia melihat orang sakit, dia melawat. Ketika melihat orang haus, orang kelaparan, orang sakit, orang asing, saudara, orang telanjang, memperhatikannya. Ya. Dan orang itu sendiri tidak merasa bahwa aku telah melakukannya, karena dia melakukan dengan tulus hati tanpa pamrih, tanpa cari pujian, tanpa cari sanjungan dari pihak lain. Ini yang dilakukannya oleh domba-domba yang di sebelah kanan raja itu. Ya saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika orang yang berbuat itu mengatakan, kapan engkau haus, kapan engkau menjadi orang asing, kapan engkau telanjang, kapan engkau sakit. Ya. Dan raja itu mengatakan dalam ayat yang ke-40, ketika engkau memperhatikan saudaraku yang paling hina, ketika engkau melakukannya untuk saudaraku yang paling miskin, paling susah, paling menderita, sesungguhnya engkau telah berbuat untuk aku. Wah, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan tidak kita sadari, saudara-saudara, perbuatan yang kadang-kadang kita lakukan untuk orang lain, kita tidak pernah berpikir, ya, wis jarno ae kono, ya, salah-salahi dhewe, ya. Kenapa dia harus sakit? Mestinya enggak usah sakit. Ya. Kenapa dia masuk penjara, salah dewi? Saudara-saudara, tidak memperhitungkan, memikirkan apa yang sebab akibat dari yang dilakukan oleh orang lain. Tapi dia selalu menaruh belas kasihan kepada orang lain. Ternyata saudara-saudara, yang diperbuatnya itu membuat dia menerima bagian kerajaan, diizinkan masuk dalam kerajaan yang disediakan oleh Bapa kepada domba-domba itu. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua kita melihat jatah yang kedua, bagian yang dialami oleh kambing-kambing. Ya, ayat 35, ayatnya yang ke 41 ya mestinya, salah itu ya. 41 sampai dengan ayat yang ke-46. Ini sebaliknya. Ketika ada orang lain susah, orang lain menderita, orang lain telanjang, orang lain menjadi orang asing, saudara, enggak mau tahu. Wah, itu urusannya sendiri. Biar kapok untuk pelajaran bagi orang lain. Saudara, jadi orang-orang yang tidak memperhatikan penderitaan orang lain, kesusahan orang lain, saudara-saudara, ternyata itu juga berdampak bagi hidupnya. Berdampak dalam hidupnya. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat itu diterangkan dalam Matius 25 ayat 41, ayat yang ke-46. Apa yang terjadi? Dia tidak menerima kerajaan itu. Dan bahkan di dalam ayat itu dikatakan, saudara, raja itu mengusir dari hadapan Tuhan dan masuk dalam siksaan yang kekal. Ya, saudara, masuk dalam siksaan yang kekal. Ya mungkin dia baru getun ya, dia baru kecewa loh, kena opo ya aku biyen sik jadi orang jaya. Ya, keuanganku cukup, hartaku cukup. Aku menjadi orang yang berada, orang yang mampu.
Tapi kenapa aku nggak peduli dengan orang lain? Dengan saudaraku sendiri, keluargaku sendiri, tetanggaku yang miskin, dan bahkan aku nggak mau peduli dengan mereka. Saudara-saudara, dia getun, dia kecewa. Tapi nggak bisa diulang, hidup itu nggak bisa diulang, saudara. Peristiwa itu nggak bisa diulang. Ya, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Domba-domba, kambing-kambing yang di sebelah kirinya itu tidak mendapat apa yang namanya kerajaan Bapa atau kerajaan Allah, tidak mendapat. Ya, bahkan diusir dari hadapan Allah. Masuk dalam siksaan yang kekal. Ya, masuk dalam penderitaan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya kita mesti harus belajar, ya, untuk menjadi domba-domba dalam kehidupan ini. Apa sih domba-domba itu? Ya, beberapa hamba-hamba Tuhan pendahulu itu menerangkan biasanya kalau domba itu mesti penurut, ya kan? Domba itu taat sama pemimpinnya, ya. Beda dengan kambing, kambing itu suka menanduk, ya, melawan, berontak, ya, saudara, tidak mau dipimpin, ya, itu dari khotbah pendahulu-pendahulu seperti demikian. Lalu pertanyaannya, kira-kira saya ini ada termasuk di golongan domba atau golongan kambing? Saya ini ada termasuk golongan domba atau kambing dalam kehidupan ini? Sebagai suami-suami, apakah saya ini domba atau kambing yang suka berontak, yang suka melawan? Atau mungkin istri-istri, apakah saya ini sebagai istri yang punya karakter sebagai domba atau sebagai kambing? Atau mungkin anak-anak, pemuda, remaja, saya di hadapan orang tua seperti domba atau seperti kambing? Ya, hanya Bapak Ibu, hanya saudara-saudara yang tahu. Ya, tetapi yang jelas marilah kita belajar. Jangan sampai kita menjadi kambing-kambing ini. Kita peduli dengan orang lain. Ya, saudara, beberapa waktu yang lalu ada satu keluarga yang datang ke gereja. Dia bilang, saya ini dihina oleh keluarga besar dari istri saya, Pak, karena saya miskin, ya, saya susah, saya usaha jualan tapi bangkrut, ya, karena ada sebuah masalah. Ini kontrakan saya habis, saya harus pindah dari kontrakan itu, tapi nggak punya duit, ya. Saya akan menjadi orang Kristen, Pak. Saya akan menjadi orang percaya, ya. Dan ketika itu dia sudah mulai goncang. Maksudnya dia kepingin jadi orang yang kaya, ya. Maka dia berusaha untuk cari pesugihan di Blitar sana, ya. Terus bla 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 bla, ya, dia punya pengalaman seperti itu, dan akhirnya setelah kami layani, mereka terima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya dan menyerahkan benda-benda yang biasa untuk sesajen itu di rumahnya, ya, ada keris, ada, ya, bunga-bunga dan sebagainya. Dan kami pun menolong orang ini, ya. Kami ikut membantu meringankan beban, ya, meringankan tanggungan yang berat itu, ya. Sekarang sudah almarhum, tetapi istrinya dan anaknya masih setia ibadah di gereja lain. Saudara, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Tapi ini adalah wujud perbuatan kita yang peduli dengan orang lain. Dengan menolong orang lain, ya, saudara, kami bahagia. Ya, dan itu sebabnya pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi domba-domba, ya, menjadi domba-domba yang kemudian diperkenan oleh Allah. Domba-domba yang peduli dengan penderitaan orang lain,
Ya, Saudara. Ini bukan berarti kita harus bekerja, lalu hasilnya kita serahkan kepada orang lain. Bagian tentunya tidak, bagian-bagian yang kita punya, ya kan? Ya, kita pedulikan, kita perhatikan orang lain dengan orang lain. Saudara-saudara, dengan kondisi virus corona ini, ya banyak orang-orang hidupnya susah kan? Ya, hidupnya susah. Ya, tapi puji Tuhan, ketika itu gereja kami hampir 3 bulan ya, 2 bulan setengahan itu tidak narik persembahan, saudara-saudara. Karena serba perasaan, tetapi kami sudah sepakat ya dengan keluarga ya, tidak apa-apalah, pasti Tuhan akan menolong kita. Dan betul saudara, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati ya, hingga ada beras-beras yang kami dapatkan, dan beras itu enggak sempat dihitung saudara. Dan memang istri saya tidak pernah ngitung beras itu saudara. Ya kita bayangkan ngitung beras 1 kilo aja sehari belum kaluan selesai. Tapi itulah faktanya bahwa Tuhan itu memelihara. Jadi kadang-kadang kita bisa peduli dengan orang lain. Kadang-kadang kita juga terima berkat dari Tuhan. Kita juga perlu perhatian dengan orang lain. Jadi diri sendiri bahagia, orang lain juga bahagia. Ya, dan ayat terakhir dalam ayat yang ke-46 kita lihat. Tuhan berbicara kepada domba-domba yang di sebelah kanannya itu akhirnya. Untuk domba-domba yang di sebelah kanan, ya, yang melakukan kehendak Allah, ya, kehendak Bapa, akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Oh ternyata luar biasa hasilnya saudara. Ketika domba-domba itu melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, ya, dilakukan dengan tulus hati, tidak hilang sia-sia. Jadi dirinya bahagia, orang lain juga bahagia, dan kebahagiaan kekal pun didapat ketika dia masuk dalam hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara ingin bahagia? Sekali lagi, apakah ingin bahagia? Salah satu kebahagiaan itu, kita harus peduli dengan keluarga kita. Ada istri, ada suami, ada anak, ya, ada keluarga besar. Pedulikan mereka yang susah. Ya. Mungkin juga di gereja ada orang-orang yang membutuhkan perhatian, perhatian khusus. Perhatikan mereka. Mungkin di masyarakat di mana kita berada, saudara-saudara, perhatikan mereka. Jangan bermusuhan. Jangan saling membenci. Ya. Jangan saling membenci. Tapi kita harus mengasihi kepada mereka. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian secara tidak langsung apa yang kita lakukan untuk orang lain, ternyata itu adalah perbuatan untuk Tuhan. Dan apa yang kita lakukan untuk orang lain, untuk Tuhan, dan itu akan ada dampaknya dalam hidup kita. Kita menerima upah, kita menerima pahala yang disediakan oleh Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Saya undang singer untuk maju ke depan. Mung sih rahmate bakal antuk pangapura. Mari kita berdiri bersama-sama. Seneng derek Gusti, susah bunga ayo padha ngabekti. Eling kudu eling
dina iki nyedhaki rawuhe Gusti kang bakal bisa ngadili. Topato wiwit saiki seneng nderek Gusti, seneng nderek Gusti. Susah bunga ayo padha ngabekti, eling kudu eling dina iki nyedhaki rawuhe Gusti kang bakal bisa ngadili. Topato wiwit saiki, marga dosa manusa dadi cilaka, bilahine dadi intipe neraka. Marga dosa manusa dadi cilaka, bilahine dadi intipe neraka. Mung sirahmate bakal antuk pangapura. Seneng nderek Gusti, seneng nderek Gusti, Gusti Yesus. Susah bunga ayo Padha ngabekti, eling kudu eling dina iki nyedhaki rawuhe Gusti kang bakal bisa ngadili. Topato wiwit saiki, marga dosa manusa dadi cilaka, bilahine dadi intipe neraka. Marga dosa manusa dadi cilaka, bilahine dadi intipe neraka. Mung sirahmate kal antuk pangapura. Saya undang lagi untuk manut itu. Mung sirahmate bakal antuk pangapura. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, kalau kami sudah menerima sebagian firman Allah yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan telah membuka mata hati rohani kami masing-masing, bahwa kami boleh ada ini semuanya karena Tuhan yang memilih pribadi kami. Untuk itu Tuhan meyakinkan kami bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan Tuhan telah membuka mata hati rohani kami supaya kehidupan kami berkenan di hadirat Tuhan. Dan supaya betul-betul kami menjadi saksi hidup dan nyata karena berkat daripada Allah. Ajarkan kami ya Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Terlebih-lebih Tuhan untuk sesama umat manusia yang selalu membutuhkan uluran tangan itu. Supaya kami tidak mencari untuk diri kami sendiri, tetapi kami juga memperhatikan bagi umat-umat manusia yang selalu membutuhkan uluran tangan itu. Supaya betul-betul Tuhan pimpin kami dengan keikhlasan kami memberikan yang terbaik terhadap sesama umat manusia yang membutuhkan itu. Terlebih-lebih Tuhan pada saat-saat sekarang ini terjadi krisis di mana saja. Tetapi kami percaya Tuhan tetap memelihara anak-anak-Mu yang berharap kepada Tuhan. Dan begitu pula Tuhan, ingatkan pribadi kami masing-masing. Terutama di dalam kehidupan keluarga kami yang harus kita pedulikan. Keluarga besar kami, saudara-saudara seiman kami yang perlu diperhatikan Tuhan. Oleh karena itu ajarkan kami semuanya bersatu untuk memperhatikan mereka-mereka yang membutuhkannya. Kami percaya Tuhan akan memimpin kami. Dan kami percaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan akan menuntun kami. Jangan Engkau lepaskan kami ya Tuhan dengan keadaan yang saat seperti ini. Tetapi harapan kami hanya kepadamu.
Karena Engkau yang memilih pribadi kami. Kami percaya Engkau tidak akan melepaskannya. Bagi umat-umat-Mu yang selalu percaya, berharap hanya kepadamu saja. Karena kami yakin Engkau adalah sandaran hidup kami. Engkau adalah pengharapan kami. Dan Engkau pula lah Allah yang kami sembah, yaitu Allah yang hidup. Kami percaya semuanya itu, ya Tuhan. Tuhan akan memelihara kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami. Berikan hamba-Mu hikmat, akal budi dan kasih, terlebih di dalam setiap menguraikan arti daripada firman Allah. Sehingga kami yang mendengarkannya, kami yang menerimanya dapat melaksanakan semua firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati kehidupan hamba-Mu, kehidupan rumah tangganya, berikan hidup damai, sejahtera, bahagia. Betul-betul Tuhan menjadi kesaksian hidup dan nyata. Nyatakan kuasa-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, panjang umurnya. Demikianlah permohonan doa kami alaskan hanya di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu merasa diberkati pagi hari ini, puji Tuhan. Mari kita menyadari bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Bukan kita memilih Tuhan, tapi kita dipilih oleh Tuhan. Mari kita ajarkan sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Bapak Aristarkus. Bapak Ibu perlu kami beritahukan, di bangku Bapak Ibu itu ada amplop-amplop yang seperti ini. Jadi mohon Bapak Ibu kalau sudah menyediakan amplop sendiri, nanti amplopnya bisa dimasukkan. Dan jangan sampai amplop yang hitam ini dibawa pulang. Karena terbatas sekali amplop ini. Jadi mohon kesadaran Bapak Ibu sekalian, kalau belum membawa amplop dari rumah, masukkan saja di sini. Tetapi kalau sudah membawa amplop dan terisi, masukkan. Nanti bisa dimasukkan di kotak-kotak yang sudah disediakan. Mohon perhatiannya. Bukan berarti tidak boleh dibawa pulang karena terbatas. Jadi amplop ini terbatas sekali. Kalau ini sekali pakai dibuang. Tetapi kalau ini nanti bisa dibersihkan kembali, ditempatkan kembali di tempat-tempat yang sudah disediakan untuk minggu depan. Saya rasa demikian. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan atau belum memberikan persembahan dalam kotak-kotak yang disediakan. Untuk minggu depan kita akan kembali berbakti di tempat ini sesuai jam yang sudah ditentukan, jam 7 tepat. Oleh karena itu mari jangan sampai terlambat untuk kita datang beribadah di rumah ibadah Tuhan. Setelah selesai ibadah, mari kita keluarnya diatur sebagaimana biasa dari yang depan terus urutan ke belakang. Petugas supaya siap untuk menata semuanya itu. Saya undang bangkit berdiri. Kita akhiri kebaktian ini dengan nyanyian terima kasih Tuhan. Doa penutup kami serahkan kepada Bapak Pendeta Mikael. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebelum berdoa, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu,
Apakah Bapak Ibu semua bahagia? Amin. Jangan dijawab amin ya saudara. Bahagia gitu ya. Amin. Supaya pulang bahagia. Apakah semua bahagia? Bahagia. Ya, berbahagialah orang yang mendengar firman dan Amin. melakukannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau kembali menguatkan kami lagi, menyadarkan kami lagi, supaya kami tetap hidup berbahagia. Amin. Haleluya. Bukan karena diberkati, Haleluya. bukan karena uang, Benar. tetapi kebahagiaan kami berdasarkan firman-Mu, karena Tuhan telah mengampuni segala dosa-dosa kami. Amin. Tuhan. Bahagia kami kala kami adalah orang pilihan Allah. Benar Tuhan. Haleluya. Tuhan, biarlah kebahagiaan itu akan muncul dalam hati kami Benar. yang diwujudkan dengan tindakan-tindakan yang menjadi berkat bagi sesama kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Amin. Biarlah kiranya berkat-Mu tercurah atas mereka. Haleluya. Bahkan Tuhan lebih lagi memakainya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya Tuhan, Haleluya. setiap telinga yang mendengar firman-Mu, Amin. setiap hati yang percaya, Amin. kami percaya berkat-Mu turun atasnya. Amin. Tuhan. Berkat kekuatan kesehatan, Amin. perlindungan di masa-masa pandemi COVID-19 ini atas kami. Supaya kami semua tetap sehat, kuat, Amin. dan Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Memberkati setiap usaha pekerjaan seluruh jemaat-Mu yang mereka jalani. Haleluya. Memberkati setiap anak-anak dalam pendidikan mereka. Memberkati setiap pelayanan kita. Memberkati setiap rumah tangga seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah kebahagiaan itu terus mengalir atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Mohon kiranya perlindungan-Mu atas seluruh jemaat-Mu, baik yang datang maupun tidak sempat datang. Tuhan tetap tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Lindungi supaya tidak terinfeksi oleh virus corona. Benar. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Haleluya. cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus Amin. menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Saudara pulanglah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya